Salam bahagia, saya Asih Wasih Wulan dari SE, Guru SMP Negeri 2 Kalibagor, CGP Angkatan 9 akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatan pemantik mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, ada kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang dipelajari saat ini. Berdasarkan kutipan, segala sesuatu harus dipelajari berdasarkan yang mendasar atau utama. Dalam materi pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hal mendasar yang harus dipelajari adalah terkait etika, menjadi dasar pengambilan keputusan bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, bertanggung jawab, sehingga saat ini dasar pengambilan keputusan sudah dikuasai, maka pemasalahan akan lebih mudah dan lebih terarah dalam menentukan solusi pemecahan permasalahan dan pengambilan keputusan. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Prinsip yang dianut dalam pengambilan keputusan diantaranya berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid? Dalam proses pembelajaran tak menutup kemungkinan permasalahan terjadi dalam kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran harus peka terhadap persoalan yang terjadi dan mampu mengatasi dengan baik. Dasar pengambilan keputusan diantaranya berpihak pada murid, bersumber pada nilai kebajikan dan rasa tanggung jawab. Maka secara tidak langsung memberikan contoh pada murid cara pengambilan keputusan secara arif, adil, dan objektif. Apakah maksud dari kutipan jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah dialami? Jelaskan pendapatnya. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Orang yang berpendidikan akan lebih memiliki etika daripada yang tidak berpendidikan. Dengan etika, maka segala perilaku akan sesuai memiliki nilai moral dan hukum yang berlaku, sehingga berperilaku etis sesuai dengan etika pendidikan, maka akan mempermudah proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Proses pengambilan keputusan seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh bagi yang dipimpin. Ingar Sosung Tulodo. Hasil keputusan harus mampu membangkitkan semangat untuk terus melakukan inovasi dalam mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Ing Madya Mangunkarso, dan seorang pemimpin harus bisa memberikan motivasi dan bimbingan saat melakukan proses pengambilan keputusan atau Tutwuri Handayani. Nilai-nilai yang tertanam sebagai guru penggerak di antara berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Nilai-nilai sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan dapat menjadi bekal dalam proses pengujian dalam pengambilan keputusan dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Coaching dilakukan dengan kompetensi inti diantaranya dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Saat melakukan pengujian keputusan sebaiknya menggunakan kompetensi inti coaching tersebut, sehingga dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari permasalahan. Pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengujian keputusan akan lebih efektif jika diimbangi dengan pendekatan coaching dilakukan dengan kolaboratif dengan berbagai pihak. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial dan emosional akan melakukan kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, nilai,
diri sendiri, memiliki manajemen diri sehingga memiliki emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan berempati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi, komunikasi efektif, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah dilema etika akan dilaksanakan dengan kepala dingin dan hati yang tenang sehingga penampilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Studi kasus yang berkaitan dengan moral etika harus didasari nilai kebajikan universal yang dianut seorang pendidik, diantaranya kejujuran, keadilan, keselamatan, tanggung jawab, bersyukur, dan hati yang baik. Dilema etika harus dianalisis menggunakan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan didasari dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Pengambilan keputusan yang tepat dilakukan secara tepat pula, sehingga sesuai dengan situasi yang terjadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, akan tercipta lingkungan yang kondusif, positif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mendapatkan solusi sesuai dengan permasalahan. Tantangan yang ada di lingkungan saya adalah kebiasaan atau budaya yang dilakukan secara turun-temurun, sehingga keputusan yang diambil tidak relevan. Perlu adanya perubahan paradigma, seharusnya paradigma yang seharusnya kebenaran dan kesetiaan, sehingga dapat diambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pengambilan keputusan salah satu berpihak pada murid dalam pembelajaran strategi dapat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa dari kesiapan dan kepahaman awal siswa, minat, bakat, dan profil belajar Pancasila sehingga tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensi yang berbeda-beda. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang termasuk yang menyangkut masa depan murid. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dan pengambilan keputusan sesuai dengan pengambilan pengujian keputusan dengan paradigma dan prinsip yang tepat. Pengambilan keputusan harus dijiwai filosofi Ki Hajar Dewantara, berpegang teguh nilai-nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, keputusan yang diambil berpihak pada murid dan mempertimbangkan masa depan murid. Pengajaran dan kemerdekaan murid sesuai dengan potensi masing-masing. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan sesuai dengan kesadaran diri, mampu mengelola emosi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab saat pengajuan keputusan perlu coaching untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk pengambilan keputusan. Perbedaan mendasar antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari dua pilihan kasusnya. Jika keduanya sama-sama benar, maka termasuk dilema etika. Jika salah satu benar dan yang lainnya salah, maka ini dinamakan rujukan moral. Terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah nilai yang paling bertentangan dalam kasus saya adalah kedisiplinan. 2 situasi tersebut melibatkan kepala sekolah, saya sebagai guru, dan murid sebagai pelakunya, serta orang tua. Yang ketiga, awalnya ada peraturan bagi murid tidak boleh membawa motor ke sekolah. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, paradigma. 6, prinsip. 7, penyelesaian kreatif yang tidak berpikir sebelumnya, investigasi, opsi trilema, dan 8, keputusan, dan 9, refleksi. Hal yang di luar dugaan adalah dalam pengambilan keputusan memiliki keterkaitan dengan modul lain yang saling terkait.
Sebelumnya mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, namun sebelumnya belum tahu adanya tahapan pengambilan dan pengujian keputusan sehingga keputusan langsung diambil tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang mungkin terjadi. Saat mempelajari modul ini, ternyata sebelum mengambil keputusan perlunya adanya paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Terlebih dahulu, dengan dasar-dasar nilai kebajikan yang berpusat pada murid dan bertanggung jawab. Dampak mempelajari, menurut saya, mempelajari konsep berdampak besar bagi saya, terutama dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya tidak menggunakan langkah-langkah apapun. Sekarang setelah mempelajari modul ini, ternyata adanya paradigma yang tepat, prinsip, dan 9 pengambilan keputusan dengan sistematis. Sangat penting sekali modul ini sebagai individu maupun pemimpin untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal agar dapat berpihak pada murid. Terima kasih, mari bergerak dan menggerakkan pendidikan Indonesia.